Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wala mudillin amma ba'du. Yang saya muliakan guru-gurunya bersama selaku guru-gurunya bersama yang sudah membimbing, yang mengajak kita semuanya untuk melancarkan pendidikan ataupun pengajian tasdafi pada malam yang berbahagianya, semuanya pengurus dan juga kepada para jamaah tasdafi, jamaah pengajian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa jangan lupa kita niatkan i'tikaf. Dalam niat i'tikaf insyaallah lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita ikuti pengajian dan niatkan i'tikaf menghambakan diri kepada Allah, insyaallah kita mendapat pahala ganda, yaitu pahala i'tikaf dan pahala pengajian. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami sampaikan oleh guru-gurunya bersama, pengajian tanya pada malam yang berbahagianya, kitab pedoman kita ambil kitab tasawuf yaitu Sirajul Talibin karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Al-aqabatul ula fahiya aqabatul ilmi. Fa aqulu wa billahi taufiq ya talibal khalasi wal ibadati alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi fa innahul qatbu wa alaihil midar. Wa'lam annal ilma wal ibadata jauharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadaran nadirin bal li ajlihima unzilatil kutub wa ursilatir rusul bal li ajlihima khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi. Jadi di sini disebutkan bahwa tanya sebelum melakukan yang lain diwajibkan kepada kita bahwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah diawali dengan ilmu, berarti ilmu pokok dasar. Dalam segala hal ilmu itu pokok dasar, karena semua kegiatan itu diawali dengan ilmu. Berarti ilmu itu sumber segala-galanya. Dari ilmu itu bermula dari setiap kebaikan. Berarti ilmu itu sumber kebaikan. Maka karena itu disebutkan bahwa ilmu dan ibadah jauharani. Ilmu dan ibadah ini merupakan dua permata yang sangat berharga. Kalau disebut permata sudah pasti dia itu berharga. Maka kenapa disebutkan berharga? Itu bertanda bahwa begitu pentingnya dalam meraih dua perkara itu, ilmu dan ibadah. Maka di sini disebutkan bahwa malah diciptakan langit dan bumi serta isi ilmu, bermakna andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu untuk sah ibadah, dan untuk ibadah diawali dengan ilmu,
sungguh langit dan bumi serta isi keduanya tidak diciptakan. Berarti begitu mulianya ilmu, begitu mulianya ibadah. Hal itu tergambar dari firman Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terkadang itu berlawanan. Gebi ujian, gebi kuang, gebi sehat, gebi sakit, gebi nikmat, macam-macam yang Allah takdirkan, yang Allah berikan. Di antara langit dan bumi itu tujuannya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk kita ketahui bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Jadi diciptakan langit dan bumi dengan satu tujuan, agar kita punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tanda itu ilmu tauhid. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguh Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan setiap urusan, dengan setiap sesuatu. Allah mengetahui apa saja. Itu sudah pasti, karena memang Allah yang maha menciptakan. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, sekalian juga diciptakan kita semuanya, itu bermakna agar kita dan bumi itu dalil di atas kuasanya Allah. Pemantang yang gede-gede oleh Allah, pemantang yang gebi oleh Allah, apakah berupa nikmat, dan juga sebaliknya, itu semuanya bukti di atas Allah Ta'ala maha kuasa. Sama dengan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta isi kedua-duanya agar kita mengetahui. Maka dari sini menjadi tanda bahwa ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Kemudian dalil yang lain, yang diciptakan itu semuanya adalah diawali dengan ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini dalil bertanda bahwa diciptakan jin dan insan ini tujuannya untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita menyembahnya, untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua tangkai bunga yang tak dapat dipisahkan, malah terikatnya yang sangat erat. Jika ia punya ilmu tidak beribadah, ilmunya tidak berarti. Jika dia beribadah tidak diawali dengan ilmu, ibadahnya pun sia-sia. Maka dengan demikian disebutkan bahwa fa'adim bi amrayni humal maqsudu min khalqid daraini fa haqqa lil abdi alla yashtagila illa bihima wa la yata'aba illa lahuma wa la yandura illa fihima. Yang dia itu merupakan maksud diciptakan dua boh nanggronyo, nanggro akhirat, nanggro dunia. Andai kata kon untuk ilmu di atas keesaan Allah, kon tujuan di atas beribadat kepada Allah, sungguh bumi ini tidak Allah ciptakan. Maka hana salah ketika gepegah bahwa gebi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena ada hamba-hamba Allah yang beribadah. Andai kata hanale hamba Allah yang beribadah, sungguh nikmat Allah gecabut. Gecabut nikmat Allah kan berarti hanale ujian, kan berarti hana gebi rezeki. Tetapi diciptakan itu tidak berfungsi untuk membuat kita senang di hari akhirat, karena yang disebut dengan nikmat dengan sebab itu menjadi bekal kita ke akhirat. Sebaliknya, jika Allah memberikan sesuatu dengan perkara itu membuat kita jadi balapetaka di akhirat, walaupun itu berupa dunia, walaupun itu berupa harta, berupa jabatan, berupa lain sebagainya yang pada zahiriah itu merupakan nikmat, hakikatnya itu bala yang Allah berikan. Karena nikmat dengan itu menjadi bekal ke akhirat. Maka mudah-mudahan apa saja yang Allah berikan kepada kita, sehat badan, sehat kekayaan, sehat lingkungan, sehat persahabatan, itu semuanya semoga menjadi ibadah yang bermakna jadi bekal kita kepada akhirat. Karena itu maksud fahaqqa lil abdi alla yashtagila illa bihima. Maka
berhak sekali kepada kita sebagai hamba, la yashtaghila illa bihima. Kita jangan menyibukkan diri, kita jangan menghabiskan waktu kecuali hanya untuk dua perkara itu. Baik tak habis watih lain kecuali hanya untuk ilmu. Baik tak habis watih lain kecuali hanya untuk ibadah. Mata kelihatannya menyentuh ilmu untuk ibadat berarti hanya merempok minta rezeki. Minta rezeki yang ibadat sih. Berarti tak buat tak membuatnya ibadat pasti hanya nanti. Kadang dia itu butuh dunia. Karena semuanya diawali dengan niat. Maka karena itulah ketika kita baca kitab Sahih Bukhari, diawali pembahasan di situ dengan hadis niat. Ya, maka disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Semua urusan itu diawali dengan niat. Niat ialah yang penting. Maka tentu dalam pengajian para ulama biasa sering disebutkan lagi jaddidu niyatakum inda bidayatil umur. Sebarulah niat kamu. Mari tanya niat sabi-sabi setiap awal urusan. Bermakna setiap awal urusan ketika kita mau mula sesuatu awali dengan niat. Jaddidu niyatakum. Termasuknya lagi niat tabut ni untuk apa niatnya? Niat yang pertama lagi dikata oleh para ulama untuk pujuh jahil yang nampak adrat. Niat yang kedua untuk beramal. Niat ketiga untuk mendapat ridha Allah. Dan niat keempat semoga bisa mengajak orang lain untuk jalan kebaikan. Ibtigha'a min marzatillah, untuk mencari ridha Allah. Selebih dari itu jangan buang. Hana pengaruh. Ya. Maka sebenarnya karena di sini disebut bahwa tidak sepatutnya kita melakukan suatu hal kecuali hanya dengan dua perkara itu, dengan beribadat, bertanda bahwa dalam Islam sebenarnya tidak ada satu kegiatan pun yang di situ tidak ada unsur ibadah, tetapi itu terkait dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, semua kegiatan itu beribadah kecuali hanya pada perkara-perkara yang haram. Yang sudah maklum bahwa ibadat terbagi tiga, hukum terbagi tiga. Hukum wajib, sunat, makruh, haram dan mubah. Haram dan makruh nyo di luar daripada kegiatan ibadah. Dak tanya ibadat yang terkadang hanya ke ibadat, malah pasti hanya ke ibadat, kecuali faktor aridi, faktor pandangan dari sisi yang lain. Kemudian wajib dan sunat sudah pasti ibadah, tinggal lagi perkara sunat, perkara mubah. Yang mubah ini netral, tergantung kita mau bawa ke mana. Apabila agak niat yang ke ibadat, apabila hana pah niat nyan adalah menyeniat ke haram tentai haram, tetapi hana niat saho nyan ke nyan yang geken mubah. Maka dari karenanya sebenarnya mudah tak tanya tambang ke syurga. Baik tak fikir tanya untuk tambang syurganya mesti dengan mujaga malam tahajud saya sabih, hana mesti buat hari-hari juga itu sah untuk taman syurga. Yang penting buat wajib mantang baik tinggal, kemudian selebihnya mitapeng silakan, mukat silakan, jaublang silakan, tetapi yang dilakai oleh Allah Ta'ala kan buat, tapi hati saja dilakai oleh Allah. Ketika tanya kata agama dengan agama Allah, dengan syariat Nabi Muhammad, tanya hana bila jaublang silakan, tapi hati saya dilakai oleh Allah. Hati yang kagak bila Allah, hatinya tak tarik ke Allah, nya kaji ibadat. Kepa ni jaublang, hai lu minta rezeki, kepa minta rezeki. Hai tujuan je nyak baik lu melakai bagok, karena but melakainya but yang kurang ged. Nan sagai kaji ibadat. Belum niat yang untuk ibadat. Belum niat jaublang untuk mitapeng, niat muka untuk mitapeng untuk bantu orang lain. Yang cik kaya tak? Kepa nak mukat orang malam, hanya batlun bantu orang fakir miskin. Yang cik kaya tak cara niat menang. Tujuan niat mantang, tujuan baik melakai, baik mendahah, baik hina Islam, nan mantang kaja ke ibadat. Maka mudah tak rupanya. Maka dari sini coba dia pelihara bahwa pemantang yang tanya pubut awali dengan niat, tentu dalam kategori mubah.
tetapi but makruh, but haram nyo berangkaban tanit nyo hanjut kepada ibadah secara umum, walaupun nantinya ada permasalahan-permasalahan yang mustasnayat, yang pengecualian yang juga sah jadi ibadat pada perkara mukufnya adalah perlu tahqiq yang lebih dalam. Maka ilmu di sini lagi yang kau ketahui bahawa ilmu yang jadi ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi sebab kita takut pada Allah. Yang ilmu yang hanjit dah tinggal. Tetapi ketika diawali dengan niat artinya ilmu yang hanya efek untuk menghancurkan orang lain, semuanya ilmu menjadi ilmu tuntutan, ilmu puji, ilmu yang dipuji oleh Allah. Mesra baik dari kampung le, tingkat fakultas, tingkat universitas misalnya, ilmu pegat pesawat, ilmu pegat senjata, apakah dibolehkan dalam Islam? Penyenaga anjurkan? Jawabannya boleh dan malah dianjurkan sesuai dengan niat. Hana getam. Dari sini memberi makna apa? Ketika dikenai orang menyertanya utama Islam, menyertanya utama syariat, jadi hambatan kemajuan nanggro yang salah dan fatal. Karena Islam hanya gelarang memaju nanggro, Islam hanya gelarang punya ilmu teknologi yang tinggi, apalagi ilmu ibadah hanya gelarang. Tetapi yang gelarang sibuk atekan kepada Allah. Maka menyepu sibuk atekan kepada Allah, jangankan tanya murno ilmu teknologi, jangankan tanya murno ilmu yang tinggi-tinggi, jaublang pun gelarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini nanti ambek termakan ketika ada suatu golongan ataupun gerakan yang mendiskreditkan Islam, yang mengucilkan makna Islam. Itu jangan. Islam ini luas. Islam bukan hanya mengatur soal ibadah, tetapi Islam berkaitan dengan al-muta'alliqu bi'af'alil mukallaf. Islam berhubungan dengan setiap aktivitas mukallaf. Bermakna tidak ada satu kegiatan mukallaf pun yang tidak diatur di dalam Islam. Semuanya diatur dalam Islam. Menyemenan semuanya nak aturan, semuanya nak anjuran. Yang gelarang Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Yang gelarang-larangnya nentang, yang getanya baik dah pebut. Al halalu ma haddahullah. Yang halal kagak batah oleh Allah. Wal haramu ma haddahullah. Yang haram kagak batah oleh Allah. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, antara halal dan haram yang cukup jadi perkara-perkara manteng yang butuh analisa ulang. Artinya yang di sini perlu untuk tak sebutkan hukum baru, di sini nak peluang untuk halal. Ya, di sini nak hak semiki. Jadi tak ada keinginan, memang perkara yang ya dianjurkan oleh Allah. Yang memang perkara yang membuat kita makin jauh pada Allah, ya kita tinggalkan. Jadi beda fikir lagi tanya sansang, tanya jauh belang kata tak ke Allah. Menancit awaknya yang but tinggi-tinggi, sansang di sini kajuangan Allah. Sehingga merasa bahawa Islam hanya mencakupi kepada mereka. Islam hanya pada kita. Rupanya tidak demikian. Berarti Islam ini mengatur semua lini kehidupan. Pada depuatannya nyanke melalui ilmu. Maka oleh karena itu kita sepatutnya benar bersungguh-sungguh mengkaji ilmu. Mengkaji ilmu, ilmu syariat. Karena mehada kaji tanya makin trip makin jauh syariat. Ujung-ujungnya kita pakai syariat dalam masjid tu, luar masjid tak kena syariat. Ujung-ujungnya kita pakai hukum Islam khusus soal ibadat tu, soal sembahyang tu, padahal di luarnya kita pakai hana ilmu Islam. Rupanya kan laginya, dan yang laginya uronyo sudah menjadi virus. Malah kegetanya orang Aceh terkadang
mereka sudah tabu ketika kita membicarakan Islam. Ingat satu kesimpulan bahwa Islam dan ilmu Islam tidak hanya mengatur tentang masjid, tentang ibadah dan lain sebagainya, tetapi di luar daripada itu gebihak oleh Allah Ta'ala untuk atur. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain adalah ilmu dihanjir belum di luar. Dalam masjid dihanjir belum di luar masjid. Sebagaimana dalam masjid nak ciptakan ruang untuk taman syurga, di situ juga nak ruang untuk taman neraka. Tak biarkan terlantar masjid kotor, kemudian terpegang hal-hal yang hana penting, itu adalah jadi peluang ke neraka. Demikian juga sebaliknya, di pasar itu ada peluang dan pintu ke neraka, dan di situ juga adalah ada peluang dan pintu ke syurga. Malah dalam suatu hadis disebutkan bahawa wirid di pasar itu melebihi daripada wirid di luar pasar. Bahkan karena di pasar alamnya alam masyghul, alamnya alam sibuk, alamnya alam tua pada Allah, tetapi kita mau mempertahankan hati untuk wirid kepada Allah, mau mengajak orang lain wirid kepada Allah, tentu tantangannya berat. Ibadat yang le tantangan di sinan le fahala gebila Allah. Maka karenanya itu sehingga sembahyang subuh berjamaah itu lebih jaya fahala dibandingkan dalam wate-wate yang lain. Di satu sisi. Fa'idha alim tadalik fa'alam anak ilma asyrafu jauharaini wa afdaluha. Karena itu maka ketahuilah ilmu inilah pokok dasar dan dia itu merupakan permata yang paling berharga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati." Sesungguh kelebihan orang alim di atas orang yang ibadat, nyo sama lagi lebih lon di atas serendah-rendah kamu ni bak umat lon. Nyo Nabi nekun kepada sahabat. Dukna banding lubeh Nabi dengan sahabat yang paling rendah. Nabi paling tinggi, sahabat paling rendah. Dukna lubeh Nabi. Menan kebandingan lubeh orang malim dibandingkan orang ibadat. Orang malim siapa? Orang malim yang nak beribadah, cuma banyak menghabiskan waktu untuk berilmu dan mengajar. Orang abid, orang ibadat yang siapa? Ibadat, dia sudah punya ilmu sekedar untuk sah ilmu, kemudian untuk sah beribadat, kemudian dia tinggalkan pintu ilmu, memfokuskan diri kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ibadah na ilmu ya, ibadat na ilmu ya. Cuma lebih le habis wate ke ibadat daripada ke habis wate ke dakwah. Yang maksud adalah huruf ibadat. Urung malam ke mana hana ibadah? Ke ibadah nah, tetapi hari-hari ganyan lebih le habis wate kepada ilmu. Minta ilmu mengajar dakwah. Maka gekun urung malam yang modalnya tak banding dengan ahli ibadat yang lebih lebih oleh Allah Ta'ala, lebih ganyan lagi lebih Nabi dengan para sahabat. Tentu saja kelebihan itu sangat tinggi. Maka wajar tanyakan bahawa ilmu yang orang malam yang ilmu mutaadi, mata mana mutaadi ganyan lena ilmu mampu memperbaiki orang lain. Di sini nafahala lubeh bahkan karena nafahala faidah lebih kegok. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang pernah suatu kebaikan diikuti oleh orang lain, maka keurangnya adalah gebi fahala kebaikan dan gebi fahala orang lain keganyan. Di samping orang lain juga nafahala. Bermakna itanyo tak ibadat, nyan fahala tak sebeh tanya gebi oleh Allah sabuh. Kemudian tak ajak orang lain. Kemudian urungnya kita sebeh. Li kita sebeh urungnya ge pegat fahala sabotu lagi gebi ke urungnya gebi ke tanyo. Tanyo na fahala dua. Pertama fahala pokok, yang kedua fahala bonus. Maka karenanya itu sehingga le fahala gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkaranya adalah suatu anjuran yang gebi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diutuskan sahabat untuk berperang. Nekun Nabi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Satu orang saya terpetunjuk dengan sebab kalian itu jauh lebih baik bagi kalian daripada kau bawa harta banyak untukku, daripada kau bawa bermakna kenderaan dan unta dan barang rampasan.
sidra mantang terpetunjuk dengan sebab bertanya dengan kalian Nabi yang lebih kat daripada takwa kemenangan, bisa terampas harta, bisa membawa lain-lain sebagainya. Maka di sini Nabi menekankan bahawa maunya tanya beranggaho tajak benar semangat dakwah, benar mengajak orang lain. Man sipan tajak orang lain, sipan tak dakwah mian tanya anak ilmu. Maka mian ilmu nak dakwah bak taduk mentang naga beri kelebihan Allah Subhanahu wa taala, gekeun ilmu mutaadi. Maka karena itulah kepada orang malam dibandingkan dengan ahli ibadah nyo adalah tinggi derajatnya melebihi daripada derajat-derajat yang lain. Kemudian pahala yang kedua, penyebab jai pahala urung malim nang. Urung malim di samping rogi saleh dan namusleh. Menyemusleh memperbaiki orang lain. Ketika terperbaiki orang lain, terkadang orang lain tidak menerima. Dari hanai terima ditenak tanya, dikritik tanya, tapi jangan sabar. Pahala kritik ji, pahala sabar ji. Pahala dikritik lagi, pahala tak sabar tanya. Pahala ibadat ji gebir tanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Adapun abid dia memfokus dirinya sendiri. Yang penting drogesah ibadat. Urang di samping ganyan kan hana cegah mungkar, kadang hana depu karena lalai ibadat. Maka saleh, maka wajar terkadang urang saleh le dipuja-puja oleh urang malim le caci. Nyo kan bertanda urang malim nyo hana saleh. Urang malim punya dua martabat. Pertama saleh dan kedua musleh. Menyo saleh teh hana dupeh nganggo. Tapi musleh di samping saleh nyo tupeh ngurung lain. Hai musleh nyo kem yang tanya urung beut, musleh nyo mutaadi. Mutaadi pegot gop, man lagi palaya. Man mungkin buso cukup hana tapeh mungkin tupat. Maka ketika tapeh dang tupat segala itu pe busonya tujuan tapeh tanya untuk tapegot ji yang bengeh katanya. Tapi watai kai itu pe agar tapeh sehingga je ke parang dan dia berharga, mungkin dia akan berterima kasih pada pale. Terima kasih gara-gara dro kepala lun kam harga. Maka karenanya sehingga urang malim dia itu sangat yakin, seyakin-yakinnya apa yang ganyan pegah untuk memperbaiki orang lain, biarpun dicaci maki, hana peduli caci maki yang genik mati matang. Meyakini bahawa satu saat dia akan berterima kasih. Tidak berterima kasih di dunia, pasti dia akan berterima kasih di akhirat. Ia akan mengatakan, terima kasih untung gara-gara napaledron sehingga lun kalurus. Maka karenanya sehingga Allah Subhanahu wa taala gebi fadilah ku urang malim dibandingkan dengan urang ibadat. Maka dari karenanya tanya pun tertipu sehingga tak nilai urang butui ngana butui teh yang le urang pujau. Golam tentai urang nyan le dipuja oleh urang nyan jero. Malah Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, jika ada seseorang tidak pernah orang lain mencaci kepadanya, sementara dalam masyarakat dia pecah, tapi ganya hana tom dicaci lang kelompoknya god, lang kelompok je god, nyan pastikan berarti dia ada tanda-tanda munafik. Karena hana mungkin dua boh kelompok yang dua selisih mendua dipuja ganyan, menyekad ganyan getuk draw, gejak kena getuk draw, gejak kedeh getuk draw. Berarti ba urungnya god, ba urung je god, hana getebah teh yang betul. Karena hana mungkin iaitu satu urusan yang khilaf tetapi kedua-duanya benar, tak mungkin pada kebiasaan. Maka tak ikutilah urung-urung yang le dicaci menan kira-kira. Aikon makna tanya siap berdicaci. Artinya orang yang akan mendapat pujian di kalangan masyarakat, mudah-mudahan itu baik. Kita doakan kita pun menjadi pujian. Ketika seorang yang banyak cacian, yang dia itu orang itu ulama saleh, punya ilmu, banyak orang yang mencaci, jangan katakan bahawa itu salah. Barangkali itu lebih tinggi martabatnya. Kenapa dia itu sering dicaci? Karena punya satu sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Gedun mungkar sehingga payah pegah lagi na. Karena apa dagangan na sifat musleh, na palai muno untuk geputupat buso-buso yang cukup. Yang bertayakin. Maka nya pegah bahawa termasuk salah sabuh tanda ulama itu benar ulama ya.
salah satu tanda ulama itu benar, banyak dicaci oleh golongan yang belum, oleh golongan jahil. Beda ke orang awam. Salah satu tanda ulama itu benar, banyak dicaci oleh orang-orang jahil. Orang jahil. Ya, tanya apa hai ku jawab tu mah. Wate tanya bak tanya nyo hala. Ya, tanya orang lain lah padahal haram tak kelap hala. Banyak hala je. Hala pasal dua perkaranya kan hala. Satu hala, satu haram. Maknanya katakan hala man dua. Orang yang pajo haram nyan, han senang ke tanya? Pasti senang lah. Makan ke Imam Ghazali. Curigakan pada dia ada tanda munafik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat munafik yang ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kelebihan orang alim lagi. Nabi menyebutkan nadratul alimi ahabbu ilayya min ibadati sanah siyamiha wa qiyamiha. Memandang kepada orang lain, memandang kepada orang alim, orang ulama, itu lebih cinta kepada aku daripada ibadah setahun. Baik puasanya maupun bangun malamnya. Bermakna tanya memandang rahmah pada orang alim. Nya lebih hebat daripada ibadat. Terpandang rahmah lebih hebat daripada ibadat. Karena pada pandangan rahmah pada orang alim ini punya rahasia, punya nur. Nur yang turun daripada wahyu, yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nur itu dari Allah. Man makna nur, terjemah bebas dan tu berkat. Tapi terjemahnya lebih daripada makna berkat. Di situ punya rahasia yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nur itu Allah turunkan kepada para orang alim. Maka pada orang alim itu punya nur, punya satu energi. Energi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan energi nubuah, energi kerasulan, energi karamah, nyana ba orang alim. Dengan takalan ba orang alim, ba ulama, termotivasi kita beribadah kepada Allah. Maka dari karenanya sehingga dalam agama tanya geyu pandang kepada orang alim, geyu pandang kepada ulama. Menyatanya terpandang kepada ulama dengan pandangan rahmah yang insyaallah gebi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man nur yang kuat yang kapasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya karena nur Nabi kuat dan orang yang berkumpul dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, sebentar saja ketemu jumpa dengan Nabi walaupun dia tidak sempat mendengar nasihat Nabi, sudah dianggap sahabat Nabi. Ya. Musuh kalian Nabi, tapi kalian dengan ini ta'zim, dengan mata rahmah, mata kasih sayang. Ya. Siat matang walau lahzatan, walau lahzah. Siat matang. Yang kagak angkat oleh Allah dalam pandangan Islam sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena pada pandangannya itu punya rahasia yang Nabi memancarkan pada kita. Lain halnya kita memandang tabi'in. Karena orang yang ketemu dengan Nabi disebut dengan sahabat. Kemudian yang ketemu, yang jumpa dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Ini disyaratkan untuk dianggap tabi'in, disyaratkan ia ketemu dengan sahabat, berjumpa dengan sahabat fi zaman tawilah, dalam waktu yang terip. Jangan Nabi saat mentang kajikan sahabat, tapi menyangan untuk angkat seseorang jadi tabi'in. Karena tabi'in juga adalah martabat dalam Islam. Pengikut sahabat. Tabi'in pengikut sahabat, sahabat pengikut Nabi. Maka untuk anggapnya murid sahabat yang akan. Menyo sahabat murid Nabi. Kisah murid Nabi siat menempak kajian. Bahkan karena pada siat menempak kamu membekas. Tetapi untuk sah takkan murid sahabat bermurempak yang trip zaman tawilah. Bahkan karena beda kekuatan. Beda kekuatan. Man untuk uronya untuk gekun si dodronya murid tung kumpulan, nya alumni dayah pulan. Yang saja murid sahabat untuk jadi tabi'in dicerahkan wate yang trip pelam untuk takun murid bagi sira ulama untuk nyo masa. Yang lebih lam dicerahkan betrip. Yang lagi nyan.
Maka dari karenanya nyo muah dakun. Nyo lawit nyo mesir. Dan mendoa Allah Subhanahu wa taala berkat Abu Waila beitli ke katanya, beitreung ke katanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Abu Waila. Nah, golongan-golongan yang coba ikut-ikuti Abu Waila, tapi kadang gaknya hana gebet ba Abu Waila merempak siat kan. Gebet hana kan tak nak pegang Abu Waila hana gesembah nampung katanya. Tapi merempak siat kan. Bak gejak-ajak merempak masa menang. Orangnya karena Abu kahana le na doa sekrek kadang bak baca-baca hana umpu kagak pegah rata sago droge murid Abu Waila. Saya tidak percaya. Siat kagai hana sah je ke murid. Murid Nabi je siat. Murid sahabat untuk sahkan murid sehingga takkan dengan tabi'in perlu bertrip. Pelam murid untuk jamun uranya. Maka kata doa Allah Subhanahu wa taala semoga walaupun tanya siat tagai besarlah jadi murid misalnya tetapi dengan syarat punya hati yang lapang. Kemudian kembali tanya kepadanya nadratul alim ahabbu, pandang kepada ulama. Itu baik. Yang nur yang nabak Nabi ditren pada sahabat. Nur yang nabak pada sahabat ditren pada ulama, pada tabi'in. Kemudian pada tabi'in. Kemudian juga kepada ulama-ulama dan hingga seterusnya. Dengan makna apa? Ulama kita itu adalah bersambung dengan Nabi dari sisi nur. Nur itu rahasia, keberkatan. Maka karenanya itu sehingga dalam ilmunya butuh tariqat, butuh ijazah. Ijazah ini adalah sanad. Menyatanya hana mensambung menggure puntung sanad. Ketika puntung sanad hana tu Nabi, hana tu Nabi pun resiko je, tentai kurang mendapat kemenangan. Maka para ulama arifin menyebutkan man nadhara man lam yara ila wajha muflih fa kaifa yuflih. Orang yang tidak pernah melihat wajah orang-orang yang sukses, bagaimana mungkin dia bisa sukses? Tetapi wa man nadhara ila wajha muflih fa kaifa la yuflih. Orang yang pernah melihat wajah orang yang sukses, dia pasti sukses. Bagaimana mungkin dia tidak akan sukses? Sukses di sini sukses dunia dan akhirat. Maka yang sudah pasti sukses itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad tente mesambung gekalan oleh sahabat. Kemudian wajah sahabat gekalan oleh tabi'in. Wajah tabi'in gekalan oleh tabi'in. Wajah tabi'in gekalan oleh oleh ulama berikutnya sampai pada ulama kita. Maka dengan kita melihat wajah ulama, otomatis kita sudah dianggap melihat dan keberkatan kepada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kini rahasia yang tengokun, yang kini butuh sanad. Maka karena itu sanad ilmu yang penting yang ada cuma dalam Islam dan banyak golongan Islam yang pecah. Kemudian sanad yang ada khusus pada ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin di sini di pertanyaan, man Abu Lahab, Abu Jahal dari Ubud ke kalan Nabi. Hana kau mendapat sukses, malah makin hari makin parah. Maka disebut bahwa nadar dan ru'yah bi'ainir rahmah wa ta'zim. Nadar dan ru'yah diawali dengan hati kasih sayang. Dengan mata kasih sayang, dengan mata penghormatan. Abu Lahab, Abu Jahal golong di kalan Nabi pun karena benci lah mati. Maka pupu yang nah Nabi puput awal benci sehingga hana merempuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hana merempuk hidayah itu. Maka dari karenanya jadi makna bahwa ketika kita mengunjung kepada para ulama, yang penting nadar saja sudah cukup. Menyesempat bersalaman lebih lom. Menyesempat tabut lebih lom. Sehingga tanya anjik alasan kubuk tajak sama pada empat ulama menyo mau raya tajaknya kan baik tak kun tak tanya masalah muntah salam merempak. Kenapa pertanyaan ataupun biasanya hana merempak salam merempak kalan mata yang mulia karena pernah ke kalan tubuh yang pernah kalan tubuh yang mulia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwa ke depan nantinya, ini cerita Nabi, ke depan nantinya orang yang saleh dia akan berkata ketika gagal satu urusan, anak tu urusan yang ditanya,
Pekena di antara tanyo yang pernah kalian Nabi untuk lun tawasul dengan ganyan, untuk lun doa dengan berkat ganyan, dengan berkat mata yang sudah melihat Nabi. Hana pekena orang lain yang pernah kalian urang yang urangnya pernah kalian Nabi tekedi hana gebalik lam pekena sidra orang yang ganyan pernah ke kalian, sidra orang yang urangnya pernah ke kalian, sidra orang yang pernah ke kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mata rantainya. Kalau ada aku bertawasul dengannya, ya, aku mengharap rahmat dengan berkatnya, nyan rahasia. Maka dari karena itu pandangilah ulama dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, insya Allah mendapat hidayah. Yang mensambung dengan Nabi dua orangnya, yang mensambung ilmu pasti ulama, hana mesti keturunan Nabi. Tapi yang sabar tu yang pasti mensambung dengan Nabi, mensambung pandangan, mensambung musafahah, yaitu para keturunan Nabi. Anak cucu Nabi yang tanyakan di Aceh Said, yang di Jawa barangkali le orang kan Habib, karena tak di Jawa tak le cik yang keturunan Nabi yang kan Habib. Walaupun terkadang ganyan kurang ilmu, yang jelas ganyan naga ayah je. Ayah ganyan naga ayah. Ayah ganyan naga ayah je. Sampai tu ayah ganyan naga yaitu ayah gerabu cik, pasti ganyan adalah anak Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Itu bukan hanya melihat Nabi, tetapi itu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian bahwa tanya harus dekat dengan Habib, harus dekat dengan Said Bakar untuk mengambil barakah ini. Walaupun kadang ganyan kurang ilmu, masalah ilmunya tak coba ulama. Karena sanad pasti. Kemudian ulama juga baik. Kita dekat dengan ulama. Maka kedua-duanya itu mendapat manzilah, mendapat martabat dalam Islam. Janganlah kita menghormati ulama, tidak menghormati Habib, dan janganlah kita menghormati Habib, tidak menghormati ulama. Tetapi kedua-duanya mendapat fadilah, itu permata dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengambil barakah, sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sanad-sanad yang muktamad, melalui sanad ilmu ataupun sanad nasab kuno. Yang penting bahawa tak pastikan yang baganyan pasti nak kelebihan kebilik Allah pada dirinya. Jangan nak banding so hayu Habib, so hayu alim ulama, kan hendak banding. Yang jelas saya yakin mantang pada dua-duanya adalah ada kebaikan. Mamanya Habib yang ganyan terkadang kurang beribadah pada Allah, nyan bab lain. Baik dia murno ibadat baganyan. Murno ibadat bab ulama yang urang malim yang menan-menan lah kira-kira. Maka pakar tersebut bahawa ilmu sanadnya penting. Karena apabila ilmu hana sanad hana gurai maksudnya. Nyo la yaqulu masya'a. Akan difitwa macam-macam hana sumber. Nyan kenyan yang tanyakan dengan ilmu sesat dan menyesatkan. Anjir yang jamun tanya ke dengan salik buta. Maka terjemahan bebasnya mudah tak mufhum. Apa makna salik buta? Salik ibadat, buta makna hana pedoman. Hana pedoman manakala dia tidak punya guru ataupun dia tidak taat pada guru, maka disebut dia salik buta. Maka hati-hati untuk oronyo adalah salik buta sudah mulai bangkit di Aceh. Maka kita hana duri tanya. Yang jelasnya kamalin laina. Menyena orang yang pegah-pegah ulamanya mudunya ulama leweknya orang Mesir kita iya ulumuddin ke semua perut mantang di pohonan nyan mudunya nyan pastikan dia itu ada gejala salik buta menyekon karena gejala salik buta mungkin hana lagi nyan lagi kita pegah bunuh bahawa Islamnya hana melarang kemajuan, Islamnya hana melarang kemewahan, Islamnya hana melarang kemajuan. Yang dilarang terikat hati dengan kemajuan, terikat hati dengan kemewahan, itu dilarang. Mewah dengan sendirinya enggak masalah. Sehingga Islam sudah bersiap, gasin siap, kaya siap. Ketika gasin tanya hana rit mental, ketika kaya tanya hana cangkla. Yang kieu. Jadi tegedi mewahnya hana perlu tak tulak kemewahannya. Tapi hati biar terikat dengan nyan acara. Nyan yang dalam Islam. Tetapi yang salik buta, yang dikalan lahir,
Kelelahi. Masalah hati hum ke di. Ya kelelahi. Yang menyalagi nyan tentu saja. Kan hanya orangnya. Utsman bin Affan kaya, tapi hati kan hanya mikat kaya. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf kaya, hati kan kaya. Berikutnya ulama Imam Malik kaya, hati kan kaya. Imam Malik punya pegangnya geduk gebut, laki muahnya tipul madani geduk. Kemudian baje kehebatan sih pakai. Di debat le orang, wahai Imam Malik, itu sang imam, itu kan pesuruh penyambung risalah Nabi. Kehanjut lagi nyan, bermewah-mewah, berpakaian-pakaian yang lagi nyan, dipegah. Tidak aku lakukan ini melainkan karena menghormati ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Imam Malik ketika kesembut hadis, nya lupa mewah dalam keadaannya. Kesembut hadisnya kesembut biasa, musuh tetok jamai, yang getubit le pengkadam tu. Apa perle? Perle menepuk dengan imam, apa nama masalah? Ulun ya la fitwa. Nyan dengan biasa menteng getubit geduk gebi fitwa selesai. Menyetuk jaman serta apa dah perle. Lun jak cok hadis. Artinya jak hadis, jak ambil sanad hadis. Yang dipreh dah saat. Imam Malik mano ngenglih pakai pakaian yang hebat, gelang permadani, pakai wangi-wangian baru buyutang. Untuk apa Imam Malik melakukan itu? Yang kamu dunia kanyo kaji, yang bebut ganyan mudunya. Ilmu yang benar. Hana menolak yang modelnya. Cuma hana geturi sagai teh dunia teh yang kendu dunia. Lagi lawiknya maah dah ke. Mesra yang gekun dengan aulia Allah, wali Allah. Orangnya dia ke hana tu dili teh wali teh aulia. Teh wali teh aulia hana tu dili. Mubayang bak masyarakat umum yang gekun aulia ataupun wali jamaknya aulia wate geja bak tano dak baje bubukah-bukah dak gepinggang ija ana rapi tat wate pegah habah sekret sapu ya hampung katanya nyan ya gekun aulia. Ini penasaran tanya. Sehingga tergerak so masa tahu le aulia. Dak yakin tu yang bebuat tanya. Alhamdulillah kebiwat aja uyaman de Allah. Uyaman yang disebut-sebut aulia yang kamasyu umum mengatakan itu aulia. Umum aulia. Kamasyu. Ilmu bayang aju punya aulia nya mesti muno-muno lagi yang kampung di Aceh misalnya. Nyo lum pegahnya kan pelain kan makna tanya di Aceh hana mengerti mana aulia. Nyo ulama-ulama orang malim berumur pastinya dalam masyarakat awam. Ya. Mate tajak kenan. Ada orang lagi biasa aja. Tapi masyhur bahwa itu aulia. Aulia Allah. Kan makna ketika anggayan aulia wate merumpuk tengok hana pegah apa? Kan makna kan aulia wate pegah melangit wate pegah haba melangit-langit. Tantang wate pegah haba nak mubuh lagi baju. Kan yang mana aulia? Orang lagi biasa. Dia katanya wajib. Trok nak kepu mulia. Tak kitab apa yang baca? Kitab yang tengok baca aja. Ya ubud kitab habis sudah, kitab tentang takrib. Kitab tasawuf yang kitabnya wajib baca. Kitab Sayyid Talibin yang tinggi-tinggi lam kitab Ihya Ulumuddin. Malah kitab Ihya Ulumuddin terkadang itu hanya tak lagi baca karena kagak ubud lam atau Ihya kagak ubud lam baca kitab ubud yang keperingkas lam. Tapi justru itu yang disebut aulia. Alam Islam mengatakan itu aulia. Loncok kesimpulan menyelagian makna aulia di Aceh di aulia. Semua pimpinan dayah ataupun pada umumnya pimpinan dayah pada saatnya anak si yang cek-cek leh. Lun ke cek-cek mana karena lun dikendali pimpinan dayah je tapi itu kau nau pirah ya. Ibadat nanatan. Musuh abu-abu tanya. Itu sudah sangat termasuk dalam kategori aulia. Jadi baik salah makna aulia tanya. Lun tanya yang bak bre, yang aulia, apakah lagi yang mana aulia? Ngepegah hakikat aulia gebi keramah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan keramah kan polangan yang keramah kan jatuh iya. Ya akan keramah adalah istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas ibadat. Istiqamah, istiqamahnya nyo aulia. Maka kenyataannya abu-abu tanya istiqamah dah.
mereka keun hang balik mereka ke ibadat ubai perle menyetruk urang fitwa ya laki hukum gekoh ibadat tiat ya bi fitwa truk mazhabut ibadat wat truk mazhabut gepiyuh le mazhabut ja sumbut le karena yang penting istiqamah di situ. Maka al-istiqamah sayyidul karamah. Orang yang istiqamah itulah inti daripada aulia. Nyambut tak mengerti dia tanya. Ya. Wacai pegahabah nak pegahabah kita siapa sih? Itu pegahabah yang pun bertanya sih. Mia tanya yang dak aulia kan wacai pegahabah langit-langit. Ya, wacai pegahabah ma'rif tahu pegahabah. Konnya karena apa kon? Dalam Islam keun wajadilhum wa khadibun nas bihasabi ungkulihim. Kemudian Nabi menganjurkan wa khadibun nas bihasabi ungkulihim. Berilah pemahaman kepada umat, ajari mereka dengan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimufhum. Maka menyuruh umat mufhum rendah-rendah, jangan mampu kepegahabah dengan bahasa rendah dimufhum. Berarti ka istiqamah kagak difaham oleh Allah Taala dan sebagainya dipertanya orang. Di situ sudah ada sedikit adalah tanda aulia, tanda keramat. Nyuruhnya kemenan yang le. Urang yang hayu yang nanggap hayu wadah pegahabah nang ponggop yang kahayu. Kahayu. Jadi dak kesembut baik kitab-kitab biasa. Kitab-kitab yang tinggi, yang hana pernah dengar oleh urang. Mampu manfaedah hana faedah. Pakah hana faedah karena urang dengar gelum masa tu kedengar tanya. Kalau masa dengar tanya. Jadi yang takalan yang kelaganyan. Maka dari karenanya bahwa kembali kepada pokok dasar mono kalian kepada orang alim lebih cinta kepada Allah karena di sinan ada rahasia setidaknya itu bersambung hati dan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang malim yang tiban, orang malim yang bersanad. Ulama dayah di Aceh sudah punya sanad. Walaupun terkadang tidak tertulis yang ke budaya adro datanya. Budaya adro tu pasti bersanad. Maka dengan demikian buang sanad artinya bahagian daripada buang ilmu. Karena ilmu ini banyak sekali ditafsirkan dengan ahwal. Sedikit sekali ilmu ayat dan hadis ditafsirkan dengan bahasa. Pada depu nyan lafai hadis nyan makna pada depu. Cukup je yang ditafsirkan melalui ahwal. Arti ahwal karena kagak pegah lagi kemenan. Walaupun terkadang bahasa ataupun pengertian kalimatnya bisa ihtimal berbagai makna, macam-macam makna je. Tapi yang menentukan satu di antara dua orang yang punya sanad. Pakon yang makna karena gurelun lagi yang bermakna. Pakon gurelun bermakna lagi karena gurelun bermakna lagi. Pakon gurelun bermakna lagi ujung je karena sahabat Nabi bermakna lagi. Pakon sahabat Nabi bermakna lagi karena longkalon Nabi ketika ucap kalimatnya kamu puput lagi Nabi hana getam. Berarti itu maknanya. Yang kena makna bersanad. Maka betapapun ahli bahasa seseorang, ke bahasa Arab, ke bahasa lain, jika dia meninggalkan gurunya, maka ilmunya tidak akan siqah, tidak dipercaya. Karena tafsir itu di luar daripada logika. Mudah-mudahan lagi nya. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyrafi ahli jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama ummati. Nabi berkata, maukah kamu aku berikan kepada yang paling mulia di antara ahli syurga? Berarti bukan sekedar getunjuk ahli syurga. Orang yang mulia di atas ahli syurga, yang paling mulia. Tentu jawabannya bala ya Rasulullah. Neputuri ya Allah teh. Maka disebut humul ulama ummati. Mereka itulah ulama umat. Ulama umat lun nyan ahli syurga yang mulia. Lawan umat lun tu tentu umat-umat Nabi terdahulu. Maka Nabi kekun bahawa umat Nabi terdahulu umat Nabi terdahulu tentu nyan terbanding dengan gedanya. Alhamdulillah dengan berkat Nabi itu jadi martabat. Sehingga ulama tanya ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekun adalah ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama umat lun sama lagi martabat anbiya Bani Israel. Berarti Nabi tentu paling tinggi.
Khalifah Nabi ulama. Ulama sederajat dengan Nabi Bani Israel. Maka karenanya itu sehingga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanale Nabi lihnya. Karena kegelantuan Nabi yang ke ulama. Nabi ke ulama. Getanyonya umat Nabi. Ya, murid ulama minta banding dengan apa namanya dengan masa Bani Israel, kita tanya walaupun hanya takun minta nakun tanya umat ulama. Karena ulama seperti Nabi. Artinya umat ulama. Secara zahir cuma hana adab dakunnya karena biasanya kun adalah apa namanya murid daripada ulama, karena ulama itu adalah waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang tinggi menyatakan kepada ulama. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Rasulullah, utusan Allah, maka ulama itu disebut dengan Rasul Mursal, utusan dari utusan. Allah mengutus Muhammad. Muhammad mewariskan kepada ulama. Ulama ini utusan Muhammad. Maka sahkan ulama ini Rasul Mursal, Rasul dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tingginya martabat ulama, maka mudah-mudahan tanya gepuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi dalam golongan ulama dalam segala hal. Dalam segala hal, hal apapun kita bertermasuk dalam golongan ulama. Lagi cerita bunuh. Lagi cerita bunuh karena Islam ini adalah tidak terkait dengan masjid saja, tidak terkait dengan soal sembahyang saja. Dalam hal apapun di situ diatur dalam Islam, dalam hal apapun berarti di situ harus mencontohi mengikuti ulama sesuai dengan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Nabi itu ikutan yang nyata, ikutan yang good. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh adalah fi rasulillah pada diri Nabi itu ikutan yang jero, ikutan yang good. Bermakna jika perlu tanya tak ikut yang good, ikuti Nabi. Dalam tindakan apa yang kita ikuti Nabi? Dalam ibadat Nabi, dalam sembahyang Nabi tok, dalam haji Nabi tok, dalam jakut Nabi tok. Hana kait fi rasulillah, pada diri Rasulullah. Ini dalam diri Rasulullah kita luas sekali. Dalam ibadah pasti umum. Dalam ibadah, dalam tidur, dalam makan, dalam perkawinan, dalam persahabatan, dalam pimpin perang, dalam berpolitik, dalam segala hal. Fi Rasulillah, pada diri Rasul. Itu jadi ikutan hasanah. Jadi ikutan yang jeroh. Tekedi ikutannya tok beribadat tok, sungguh Nabi Allah kekun. Laqad kana fi ibadati fi ibadati Rasulillah, sungguh adalah pada ibadat Rasul. Itu jadi ikutan. Menyena bah misalnya tarincikan lah Mesir tekedi ikutan Nabi bah haji sungguh kait. Laqad kana fi haji Rasul, itu ikutan. Rupanya di situ tidak dikait bermakna lafai umum. Umum dalam segala hal yang kita lakukan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya itu sehingga gedegedi oleh Allah Taala pada diri Nabi gedegedi dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Nabi gedegedi oleh Allah dalam keadaan gasin, maka gasin ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah ketika Nabi kaya, bak kaya ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah Nabi dalam udip golong mengkawin, dalamnya ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah Nabi ketika mengkawin, dalamnya ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah bak Nabi iaitu berternak, baknya ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah Taala Nabi berdagang, bak dagang ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah Taala bahawa Nabi memimpin perang, pemimpin perang adalah ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah Taala Nabi berpolitik, maka berpolitik ikut Nabi. Gedegedi oleh Allah Taala Nabi ada tidur, ada makan, maka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah sehingga banyak sekali hal-hal yang gedegedi oleh Allah pada Nabi, iaitu sunnatullah, supaya kita mudah mencontohi. Contoh bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kerahasia pakai Nabi Muhammad, pakai Nabi iaitu dari manusia.
dan yang ke faedah pakai Nabi na senang na susah, sehingga kon senang sampai susah pun na menyeh Nabi kita kedi li Allah senang sampai kat susah dia dengan sin pada gasih nama contoh nya kita kedi li Allah nabinya pada kun susah sampai kat susah orang kaya gaya hana kita oleh siban gemu kaya lagi kaya Nabi hana contoh nan pu yang nabah Nabi keputran ba ulama. Maka dari karenanya apabila tanya sepakat tak ikuti Nabi dalam segala hal, maka bersepakat tak ikuti ulama dalam segala hal. Si bancara cinta kepada Nabi dalam segala hal, cinta pada ulama dalam segala hal. Sehingga kun la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang sebelum dia mencintai diriku melebihi daripada cinta dia kepada dua orang tuanya, melebihi daripada cinta dia kepada anaknya, melebihi daripada cinta dia kepada dirinya sendiri, melebihi daripada cinta dia kepada manusia sekaliannya. Maka Nabi adalah suatu hal yang benar-benar kita cintai Nabi di atas segala-galanya. Mai keun leureung kata cinta Nabi segala-galanya itu yang kayu cintakan Allah, berarti itu sudah menduakan cinta, syirik itu. Itu syirik, sudah menduakan cinta. Pertama cinta Allah, kedua cinta Nabi. Itu salah. Hakikat cinta kepada Allah. Tetapi bahagian cinta kepada Allah, cinta ke Nabi. Bahagian cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, mencintai kepada yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu ulama dan dua orang tua. Berarti cinta kepada Allah maka cinta kepada Nabi. Maka karena kita Allah gutus Nabi sebagai contoh, maka kita mencintai Nabi itu bahagian daripada cinta Allah. Maka hansahkeun Mesir misalnya, tekdi diartikan hakikat. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua aku cinta Nabi misalnya. Nya diartikan hakikat yang salah, walaupun tanya hanya ada salah lagunya, karena nya adalah sekedar untuk mudah dipahami kan min. Tapi hakikatnya cinta satu, cinta ke Nabi bahagian daripada cinta Allah, ikuti ke Nabi bahagian daripada ikuti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau dia cinta pada Allah, ikuti diriku, cinta dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya pada ikuti Nabi di sinan jika sebabkan kecinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi nya tak usaha bermaksimal. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utaba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang. Imannya tidak sempurna sebelum dia mampu mengarahkan nafsunya sesuai dengan yang aku bawa, kata Nabi. Rupanya mengarahkan nafsu mengikuti Nabi itu ukuran bagi sempurna iman. Ukuran bagi sempurna iman. Maka mudah-mudahan nyomanteng semoga manfaat bila Allah. Untuk pertama intinya bahwa berangkat hojit tajak ilmu buta jaga, kemudian ibadat guna ilmu ba ulama, cintailah ulama. Dengan cintai ulama maka kita akan cinta ilmu. Jika kita benci dengan ulama, tentu kita akan jauh daripada ilmu. Hati-hati orang yang jauh daripada ilmu Allah yang nantinya su'ul khatimah di depan mata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin.